Selasa 7 November 2017 jadi hari bersejarah buat para penghayat kepercayaan di Indonesia. Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Mereka boleh nulis kepercayaannya dalam kolom agama di KTP. Penghayat di Nusantara muncul sejak pendatang dari Austronesia masuk ke Nusantara 4000 tahun yang lalu. Sejak itu, masyarakat Nusantara sudah religius, jauh sebelum 5 agama besar masuk. Mereka pun meyakini ada satu kekuatan besar di luar manusia, yang oleh agama Samawi disebut sebagai Tuhan. Inilah contoh-contoh agama tua Nusantara itu. Singkat cerita, Belanda masuk ke Indonesia. Belanda bikin aturan yang hanya mengakui 4 agama pada tahun 1895, yaitu Kristen, Buddha, Hindu, dan Islam. Lalu dibuatlah Stadblad nomor 195. Stadbladnya nomor 195 bunyinya begini: perkawinan di luar Hindu, Buddha, dan Kristen harus kawin dengan cara Islam. Di saat itulah mulailah proses pengagamaan orang-orang agama lokal atau yang disebut kepercayaan itu disebut sebagai bagian dari Islam. Setelah merdeka, tahun 1955 jadi era keemasan masyarakat penghayat kepercayaan. Tercatat ada 350 kelompok penghayat. Tapi masa itu nggak berlangsung lama. Antara 1953 sampai 1961, pemerintah bikin pengawas aliran kepercayaan disingkat PAKEM yang ngawasin kegiatan penghayat kepercayaan. Mereka mulai kesulitan setelah tahun 1965. Pemerintah keluarin UU PNPS nomor 1. Isinya tentang penodaan agama. Ini adalah saat di mana agama para penghayat kepercayaan nggak diakui oleh negara secara hukum. Sebetulnya jumlah terbesar kelompok penghayat pernah tercatat pada 1972. Jumlahnya 644 kelompok tersebar dari Sabang sampai Merauke. Mereka makin tidak diakui setelah tahun 1978. Negara batasi 5 agama yaitu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, dan Hindu. Di era Presiden Gus Dur, Konghucu juga udah diakui loh. Penghayat yang kosongkan kolom agama di KTP dicap gak beragama. Selama 17 tahun acara tradisi kami dilarang, Serentahun, kita tidak mungkin melawan arus. Tapi kita tetap melanjutkan, melestarikan tradisi itu. Misalnya ketika kita harus menumbuk padi biasanya, selama 17 tahun kita mengupas bulir demi bulir padi itu. Pada tahun 2003, jumlah penghayat tinggal 245 kelompok saja, dengan total penganut 400.000 jiwa. Tahun 2006, jumlahnya jadi 214 kelompok. Lalu pada 2016, berkurang jadi tinggal 186 kelompok saja. Sebetulnya, banyak dari mereka yang jalankan ajarannya secara individu dan gak gabung kelompok. Bila ditotal, kira-kira 12 juta orang dan tersebar di 13 provinsi. Buat mereka, putusan MK ini jadi angin segar. Mereka kini gak perlu sembunyi-sembunyi dan gak perlu menuliskan agama lain di KTP. Bukankah Indonesia memang milik semua orang?